Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 6 Desember mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23-26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020, minggu pertama di bulan Desember pada pukul 8 pagi via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 2 Desember 2020, hari Rabu. Mohon jemaat tidak memakai roti dan anggur sendiri di rumah atau membelinya sendiri. Bagi jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 7 Desember 2020, yaitu pada hari Senin, mohon bisa mendaftarkan diri ke kantor sekretariat gereja paling lambat tanggal 5 Desember 2020 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu secara online. Hari ini pas 8 bulan kita bertemu secara online. Walaupun kita hanya bisa beribadah secara online, namun kita tetap mengalami pimpinan dan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita selama 8 bulan ini. Tuhan tetap memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia pada hari ini. Kita masuk ke dalam saat teduh.
Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang menyatakan dirinya lewat alam ciptaannya dan secara umum dan secara khusus dinyatakan lewat Alkitab. Dan akan terus-menerus memimpin umat yang telah dipilihnya sampai bertemu dengan Dia di sorga nanti. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama berdiri memuji Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita dan bahkan telah memilih kita. Tuhan memilih kita sebelum dunia ini dibentuk. Tuhan menetapkan kita menjadi umat-Nya dari dahulu kala. Menjadi mezbah doa bagi keselamatan bangsa kita. Bagaimana kita bisa dijadikan, dipakai oleh Tuhan menjadi mezbah doa bagi keselamatan bangsa kita? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan-keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memeganginya sampai saat terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan
Ajarkanlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi mezbah doa, menjadi keselamatan bangsa kita? Yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut Taurat perintah Tuhan. Itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan sebenarnya senantiasa melawat kita. Dia ingin sekali berbicara kepada kita. Dia ingin sekali selalu menunjukkan arah jalan yang benar kepada kita. Namun permisi tanya, apakah kita mau datang mendengar suara Tuhan? Apakah kita bersedia mengikuti arahannya dalam menjalani kehidupan ini? Saat ini kita mohon Tuhan yang akan mengoreksi kita, menyingkapi kondisi hidup kita selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mendengar suara Tuhan dengan tenang dan mendengar petunjuknya di tengah-tengah segala kesibukan kita, di tengah-tengah suara-suara dunia yang beraneka ragam ini? Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan mengoreksi hidup kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau terus-menerus melawat kami. Sehingga kami boleh tahu bahwa kami tidak sendirian di dunia ini. Ada firman-Mu yang akan selalu menuntun hidup kami. Namun Tuhan, di tengah-tengah beragamnya suara-suara yang ditawarkan oleh dunia ini, kami lebih senang mendengar suara dunia, karena suara dunia memberikan kemudahan kepada kami, memberikan kami solusi yang mudah bagi kami jalani. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah domba-domba-Mu, dan sepatutnya kami mendengar suara-Mu, mengikuti arahan-Mu. Engkau adalah gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah gembala yang menuntun kami di sepanjang hidup kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami lebih senang mendengar suara dunia daripada mendengar suara-Mu. Kami lebih senang membaca berita-berita dunia daripada membaca firman-Mu. Kami lebih senang mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang pintar daripada mendengar hikmat dari Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dibersihkan oleh firman-Mu, dituntun oleh suara-Mu, dan dipakai oleh Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Dengarlah Ku Mau Mendengar Suara-Mu. Dengarlah, ku mau mendengar
Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap berdiri sebagai umat yang telah dipilih dan bertekad untuk mendengar suara Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Ibrani 3 ayat 14 sampai 15. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mari bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi dan di sepanjang abad kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Sony Julianto dengan tema Tetap Bisa. Shalom jemaat Tuhan, kita patut bersyukur dan senantiasa kita bersyukur karena Tuhan boleh memelihara iman dan hidup kita. Di tahun-tahun ini, bulan-bulan ini kita akan memasuki masa-masa memasuki Natal. Biarlah hati kita tetap bersuka cita, sekalipun situasi masih belum lewat, begitu ya. Jadi kita boleh tetap bersemangat. Mari saya akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan-Mu senantiasa atas hidup kami. Untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil, bahkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan tangan Tuhan yang kuat, yang boleh menopang dan memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur untuk iman kami yang sampai hari ini, kami masih boleh mempercayai Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan kami semangat untuk mengikuti ibadah. Sekalipun itu adalah ibadah online. Kiranya hati kami, iman kami senantiasa terpelihara oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jemaat Tuhan, bisa kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal 1, ayat yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai ayat ke-27. Jemaat bisa mengikuti di rumah, saya akan membacakan untuk kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia
oleh perbuatannya. Tetap jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat dari sisi lain dari kitab Yakobus ini. Jemaat, sering kita mendengar bahwa menjadi orang Kristen yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Kita bisa melakukan satu hal yang benar, dua hal yang benar, tetapi kita juga bisa melakukan 1, 2, 3 hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka mustahil kita menjadi orang Kristen yang ideal di tengah-tengah dunia kita hari ini. Betulkah? Sama seperti saya juga. Bisa melakukan 1, 2 firman Tuhan, tapi di sisi lain ada 2, 3 hal saya melakukan hal yang tidak benar. Mungkin itu menjadi pergumulan setiap orang-orang percaya ketika dia menjalani imannya untuk setia kepada Tuhan. Sehingga kita mungkin lupa bahwa penebusan Kristus itu bukan saja menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau selama ini kita tahu itu anugerah terbesar, hidup kita itu diselamatkan, tetapi anugerah terbesar itu juga memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus pun menyadari itu, tetapi bukan berarti kesempatan bagi kita untuk tidak menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Dan Yakobus di suratnya ini membranding atau melabeli orang-orang percaya itu adalah iman dan perbuatannya itu satu paket. Tidak bisa dilepaskan. Sesuatu yang bersifat rohani sesama dan hal yang lahiriah itu satu paket. Jadi orang Kristen tidak hanya bisa bicara tentang hal rohani, tetapi hal yang lahiriah yang kelihatan itu tidak nampak. Yakobus menjauhkan itu dari pikiran kita. Bahwa ketika kita disebut orang Kristen, iman dan perbuatan itu satu paket yang dihidupi hari lepas hari. Kalau kita gagal dalam 1 firman Tuhan atau 2 firman Tuhan, bukan berarti kita bukan orang beriman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sering kita mendengar penghakiman itu. Kalau kita ada salah 1, 2 begitu, lalu muncul, ini bukan orang Kristen yang sejati. Oh, ini bukan hidup orang yang beriman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus menjauhkan label itu. Dan menyadari betul bahwa orang-orang Kristen, termasuk kita yang saat ini membaca surat Yakobus, Yakobus tidak melabeli kita seperti itu. Sekali jatuh, 2 kali jatuh bukan berarti itu satu penghakiman bahwa kita bukan orang beriman. Bahwa kita tidak punya loyalitas kita kepada Tuhan. Karena justru karena kita ada di dalam ketidaksempurnaan, maka kita ada 1, 2, 3 kegagalan. Justru karena kita tidak sempurna, kita membutuhkan firman Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita sudah sempurna, kita sudah tidak butuh lagi firman Tuhan. Dan mungkin kita tidak tinggal di dunia ini. Tetapi justru karena ketidaksempurnaan itu, ada 1, 2, 3 kesalahan dan dosa itu, maka kita membutuhkan firman. Supaya firman itu memperbaiki hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa dirinya adalah orang Kristen yang sejati, yang sempurna, tanpa salah dan tanpa cacat. Tidak, satu pun tidak ada yang berani, termasuk siapapun yang pernah berdiri di mimbar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab diwahyukan karena orang percaya di dalam Kristus sanggup dan bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau orang-orang percaya tidak sanggup melakukan apa yang tertulis di Alkitab, Alkitab mungkin tidak akan pernah diberikan. Dan tidak pernah akan dibukukan untuk dibaca. Tetapi justru Alkitab itu diberikan. Firman Tuhan itu diberikan karena orang-orang yang sudah di dalam Kristus itu dimampukan dan pasti bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan 2 hal penting. Bagaimana kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan.
Di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam situasi yang tidak ideal, tetapi kita tetap menjadi pelaku firman. Yang pertama adalah kita harus tahu dan sadar keburukan kita. Mungkin ini nadanya nada negatif. Jadi untuk menjadi pelaku firman, kita harus menyadari betul. Dan kita harus tahu keburukan kita, dosa kita, kesalahan kita, ketidakbenaran kita. Kalau kita lihat tim-tim ibadah, bukan saja di gereja GKT 3 lah, di gereja manapun, selalu ada namanya rapat evaluasi. Bentuk panitia Natal, Paskah, di akhir itu ada penutupan panitia dan evaluasi. Bahkan kalau kita punya pekerjaan, tiap hari pun dievaluasi. Kenapa? Supaya besok jangan sampai ada kesalahan yang terjadi hari ini. Sama juga ketika pelayanan di dalam sebuah gereja, dievaluasi. Supaya apa? Tahu keburukannya di mana, kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, dan diperbaiki supaya tidak terjadi. Ketika kita tidak berani untuk melihat dan menyadari sebuah kesalahan dan keburukan kita akan sulit menjadi pelaku firman. Karena setiap orang yang menjadi pelaku firman itu harus dimulai bahwa diri saya buruk, saya orang berdosa, saya bukan orang yang sempurna. Ayat 19, 21, ayat 26, Yakobus mencatat beberapa penting begitu. Hendaklah orang itu cepat mendengar dan lambat marah. Karena yang terjadi adalah sebaliknya. Lambat mendengar tapi cepat marah. Buanglah yang kotor. Berarti justru yang terjadi itu sebaliknya. Bahwa mereka suka menyimpan hal-hal yang kotor. Mengekang lidah. Menjadi dosa yang harus diwaspadai. Maka Yakobus mengajak kepada pendengarnya dan juga setiap kita orang-orang percaya. Sebelum Yakobus berbicara menjadi pelaku firman, Yakobus ingin mengajak setiap orang-orang percaya tahu keburukannya, sadar akan kesalahannya, sadar ketidaksempurnaannya. Maka di titik itulah di mana kita membutuhkan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah merasa diri kita buruk, kita tidak butuh firman Tuhan. Kalau kita merasa diri kita baik-baik saja menjadi orang Kristen, kita tidak akan pernah membutuhkan firman Tuhan untuk diri kita. Satu kondisi di mana kita harus sadar akan dosa-dosa kita setiap hari. Bahwa kita sadar setiap hari kita memerlukan Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita tidak menyadari keburukan kita, sesungguhnya kita tidak memerlukan Tuhan dan firman-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ketika seseorang merasa dirinya baik-baik. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Pada satu titik dia tidak membutuhkan firman Tuhan. Maka bisakah orang-orang seperti ini menjadi pelaku firman? Menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah proses ideal menjadi orang Kristen yang dikehendaki firman Tuhan. Serupa Kristus itu adalah ideal. Dan kita sedang menuju ke sana. Jemaat coba lihat gambar yang ada di layar. Itu ada laki-laki memakai baju yang super ketat begitu ya. Jadi kelihatan gemuknya, ada terbuka sedikit. Yang salah itu bukan bajunya. Bukan bajunya yang salah. Berat badannya yang melar. Bajunya tidak salah. Bajunya tidak salah. Yang harus menyesuaikan bajunya atau tubuhnya. Kalau yang mau ideal, ya tubuhnya yang harus disesuaikan, bukan bajunya. Saya punya baju yang sudah tidak cukup begitu. Jadi kalau dipakai itu agak ketat, lalu tengahnya itu agak buka. Ya, saya sudah coba untuk menurunkan berat badan, tetapi kenaikan badan itu lebih disukai oleh tubuh begitu ya. Jadi dikasih. Yang salah bukan bajunya, bukan. Yang salah itu tubuhnya. Karena tidak bisa menjaga berat badan dengan baik. Sama seperti kita adalah orang-orang percaya. Ketika kita percaya Kristus, kita tuh pakai bajunya Kristus. Sesuatu yang baru.
Kita sedang beradaptasi, kita sedang menyesuaikan begitu dengan baju Kristus. Maka kalau tidak enak, bukan bajunya yang tidak enak, kita yang tidak terbiasa hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka sebenarnya kalau firman Tuhan itu sulit, bukan berarti firman Tuhan yang salah. Kita ada yang salah. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, bukan karena hidup ini terlalu sulit, memang sulit. Lalu kita berkata firman Tuhan sudah tidak up to date. Maka firman Tuhan tidak berlaku lagi. Bukan, Bapak Ibu. Kita sedang memakai baju Kristus. Kita dipaksa untuk pakai karena kita menerima anugerah hidup kekal itu bersama dengan hidup baru di dalam Kristus. Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus pun berkata, ranting-ranting yang tidak berbuah yang mati itu harus dipangkas. Supaya buahnya itu semakin lebat. Yang salah bukan pokok anggurnya. Yang salah itu ya ranting-rantingnya. Kedagingannya lebih kuat. Tidak menyadari kesalahan dan dosa-dosa. Yang dimana kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita memerlukan Tuhan dan firman-Nya. Justru saat ketika kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Justru ketika kita menyadari kita penuh dengan keburukan. Maka firman Tuhan itu kita perlukan untuk memperbaiki hidup kita. Menolong kita. Kita bukan hanya tetap bisa menjadi pelaku firman. Tetapi kita pasti bisa menjadi pelaku firman. Dan itu dimulai ketika kita menyadari bahwa diri kita buruk. Diri kita tidak sempurna. Dan kita memerlukan Tuhan. Lalu yang kedua, melatih dan melakukan firman Tuhan terus menerus. Ini sesuatu yang biasa jemaat Tuhan. Sudah sering kita dengar. Tetapi kitab Yakobus tidak hanya mengajak kita hanya sampai tahu dosanya, tahu keburukannya, tetapi Yakobus mengajak kembali orang-orang percaya ketika dalam situasi yang sulit yang tersebar dimanapun mereka berada, untuk mereka meneliti, bertekun, sungguh-sungguh melakukan, menjadi pelaku firman. Mau tidak mau, kita harus berhadapan sendiri dengan firman Tuhan. Kita harus berhadapan sendiri dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kata meneliti itu bisa diikuti bertekun dan sungguh-sungguh melakukan ketika kita ngerti betul yang disebut meneliti itu seperti apa. Meneliti itu bukan kita harus masuk sekolah seminari, tidak. Meneliti itu diumpamakan seperti seseorang yang membungkukkan diri di atas sesuatu karena hendak melihatnya lebih jelas. Misalnya nih seperti Maria yang menjenguk dan melihat ke dalam kubur. Bukan intip-intip, bukan sekedar lewat. Lalu Maria bisa berbicara kuburnya kosong. Enggak. Jadi masuk sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri. Jadi bukan karena kata orang. Jadi istilah meneliti itu begitu. Berhadapan sendiri, tahu sendiri, baca sendiri. Bukan karena kata orang. Bertekun dan sungguh-sungguh melakukan harus diawali oleh rasa tahu dengan melihatnya sendiri dan bukan kata orang lain. Kita tidak harus menjadi ahli kitab, jemaat Tuhan. Lalu kita meneliti tentang firman Tuhan, lalu baru kita bisa bertemu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak. Di zaman modern ini, kita ada Alkitab audio, saya juga punya. Jadi kalau naik mobil, Alkitab audio itu saya putar. Amsal, sudah. Sambil jalan 2 jam, dengarkan. Jadi tidak perlu baca, mendengar begitu. Bapak saya juga, karena membaca sudah tidak bisa, saya kasih Alkitab audio. Jadi membaca, mendengar, begitu. Kita sudah bisa milih sebenarnya. Firman Tuhan itu ditampilkan dengan cara apapun, dengan bentuk apapun. Sehingga hal-hal yang sulit itu bisa diatasi. Dan di zaman modern ini, kita bisa melihat khotbah-khotbah terhebat dan terbaik. Yang bisa kita buka setiap saat dan kita buka setiap waktu. Tetapi masalahnya, kalau kita tidak pernah meneliti, melihat sendiri, membaca sendiri, mendengar sendiri, kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang instan menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi perlu usaha dan kesungguhan.
untuk melakukannya berulang-ulang. Tidak ada yang otomatis bagi orang Kristen untuk menjadi dan tetap bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Meneliti, sungguh-sungguh melakukannya, bertekun, itu dilakukan terus-menerus dalam situasi apapun. Yang tidak pernah kita rencanakan situasi itu seperti apa. Tetapi menjadi pelaku firman, itu sesuatu yang menyatu dengan kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari reformasi yang kita peringati Oktober kemarin, bukan saja menjadi hari penting karena memunculkan orang-orang hebat pada masanya. Martin Luther, Yohanes Calvin dalam sejarah gereja. Tetapi reformasi memunculkan karena menjadi titik dimulainya orang-orang Kristen harus membaca dan mengerti Alkitab sendiri. Makanya tokoh seperti Martin Luther dan Yohanes Calvin menerjemahkan Alkitab. Supaya seluruh orang Jerman, seluruh orang Prancis, dan itu bisa menyebar kemana-mana, bisa membaca Alkitab sendiri, bisa bertemu dengan firman Tuhan itu sendiri. Di sekolah minggu pun sempat kita masukkan itu. Kenapa? Kok penting? Karena itu titik dimulai. Gereja mengajak orang-orang percaya dan umatnya membaca Alkitab. Maka Alkitab diterjemahkan dalam banyak bahasa, agar lebih banyak orang bisa bertemu dengan firman Tuhan. Maka pasti iman kita bertumbuh. Kalau Alkitab adalah hal yang mustahil untuk dimengerti dan dilakukan, saya yakin Alkitab tidak akan diwahyukan. Alkitab tidak akan diterjemahkan. Bapak Ibu tidak akan bisa beli Alkitab, tidak usah. Karena tidak bisa dimengerti. Karena tidak bisa ditahu dan tidak bisa dilakukan. Tetapi justru reformasi itu ingin memunculkan satu gerakan Alkitab bisa dibaca oleh siapapun. Orang yang percaya kepada Kristus pasti bisa. Karena orang-orang yang di dalam Kristus memerlukan firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman dan hidup kita serupa Kristus kalau kita hanya mengandalkan khotbah-khotbah orang yang hebat. Yang paling bagus, yang paling baik. Tidak salah. Tetapi kalau kita hanya menjadi penikmat dari khotbah-khotbah yang hebat itu. Dan kita tidak bertemu, meneliti, berjumpa, membaca sendiri firman Tuhan yang diwahyukan oleh Alkitab suci itu. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Dan kita sesungguhnya tidak memerlukan Tuhan itu untuk hidup kita. Kita tidak bisa berhenti hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita akan tahu bahwa kita itu menjadi pelaku firman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman saya sebelum saya sudah menikah, teman-teman belum, gimana ya rasanya jadi bapak? Ya harus nikah dulu, baru sekolahnya dimulai. Betul, bagaimana menjadi pelaku firman? Harus baca dulu, ketemu dulu, baru bisa dimulai proses bahwa kita adalah menjadi pelaku firman. Bukankah kita berkali-kali melakukan hal yang salah, tetapi kita juga berusaha melakukan yang benar. Hal-hal yang salah harus semakin mengecil dan berkurang. Hal-hal yang benar harus semakin bertambah. Dan ini bukan pekerjaan yang semalam jadi, sebulan jadi, dengar para pengkhotbah hebat lalu besoknya berubah. Menjadi pelaku firman itu harus menerus kita lakukan. Tahap demi tahap kita maju. Dimulai dari hal sederhana dan hal-hal kecil untuk kita menjadi serupa Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita ada dalam posisi yang down, dalam posisi yang terpuruk, bukan berarti harapan kita habis untuk menjadi orang-orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita sering melakukan kesalahan begitu, dan yang benar dan baik itu cuma hanya 1-2 kali, bukan berarti kita mengexcuse diri kita untuk kita berhenti menjadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Saya punya gambar yang jemaat boleh bisa lihat di layar. Itu adalah kunci kontak mobil saya, kaos tangan, lalu ada kunci sepeda motor. Bukan pamer ya Bapak Ibu, enggak, kebetulan aja itu. Itu bukan disetting, itu kebiasaan yang saya coba tangkap begitu ya. Habis pakai
Kunci itu sudah ada tempatnya begitu. Tetapi tidak tahu kenapa, kunci itu saya teplok di meja. Kaos tangan di meja. Itu ada semprotan hand sanitizer juga itu ada di situ. Karena mau mengerjakan yang lain. Sama juga itu ada di lemari yang gambar kedua, itu di lemari itu ada gelas khusus untuk kunci begitu. Khusus untuk kunci, lihat. Sudah deket sama gelasnya gitu. Kuncinya hanya di luar gelasnya, padahal tinggal naruh saja. Lah yang ketiga itu kunci-kunci yang benar itu begitu, yang rapi. Mau taruh kunci di mana saja sih, it's okay. Tetapi kalau ada satu tempat yang sudah disetting bahwa supaya rapi, kenapa kok terjadi begitu? Kunci taruh meja, kunci taruh di sebelahnya. Melakukan firman Tuhan itu tidak bisa sekali dua kali lalu kita jadi. Bisa sekali dua kali jadi di lain waktu kita bisa melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti saya berhenti. Bukan berarti saya harus mengexcuse semua tempat adalah tempatnya kunci. Bukan. Saya tahu tempatnya kunci di situ. Di gelas warna merah maron itu. Itu yang betul di situ. Dan itu kebiasaan yang harus terus menerus berulang. Nah ini yang kedua. Gambar berikutnya. Ini sepatu. Ini sepatu yang biasanya saya buat recording untuk di sekolah minggu begitu ya. Habis pakai itu ada di pintu masuk. Taruh begitu lalu ngerjakan yang lain. Lalu gambar kedua sudah dekat sama rak sepatu tapi tidak dimasukkan di raknya, di atasnya kotak sepatu. Lain waktu lagi kalau pas otaknya sadar sepatunya masuk di rak sepatu, itu yang betul. Coba, ini sesuatu yang lahiriah. Sesuatu yang kita sepakati di rumah itu kan gampang sebenarnya. Naruh sepatu, naruh kunci. Tapi kita sudah tersetting dengan manusia lama kita. Masih enak naruh sepatu sembarangan. Ya enggak ada yang protes memang. Enggak ada yang protes. Tapi kita melakukan sesuatu yang salah karena kita tidak menaruh pada tempatnya. Melakukan firman Tuhan terus menerus itu bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti kalau ada sebuah kesalahan itu terjadi, maka kita mengexcuse bahwa kita sudah tidak bisa lagi menjadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Kita pelaku firman Tuhan di dalam ketidaksempurnaan kita. Kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam usaha kita terus menerus sedikit demi sedikit melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Alkitab itu bukan sesuatu yang tidak bisa untuk kita lakukan. Kita bisa melakukan itu karena kita memerlukan Tuhan. Karena hidup kita buruk. Dan kita harus meneliti, tahu sendiri, baca sendiri. Kebenaran firman Tuhan itu diperlukan untuk diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan firman-Mu untuk setiap kami orang-orang percaya. Dalam ketidaksempurnaan kami, hidup kami yang buruk. Kami tahu tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur hidup kami kecuali firman-Mu. Tolong kami tidak hanya mendengar saja, menikmati firman yang disampaikan lewat mimbar atau lewat medsos. Tetapi kami menjadi pelaku firman. Kalaupun jatuh kami harus maju. Kalaupun kami salah kami harus memperbaiki itu. Karena kami tahu firman-Mu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi dengan menyanyikan lagu Bunga Bakung di Lembah. Sambil itu kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan. Dan persembahan ini merupakan bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan, juga salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini bisa ditransfer, disalurkan lewat QRIS
code yang ada di layar, Bapak Ibu bisa scan atau bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar juga. Atau kalau tidak bisa dilakukan dengan dua cara di atas, Bapak Ibu bisa menyerahkannya ke kantor gereja pada jam kerja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bunga bakung di lembah, Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah yang indah bagiku. Ya bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu. Ku dijadikan suci tak bercela. Penghibur dalam duka dan Dia penolongku. Segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Dalam pencobaan yang menguatkanku, akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya. Dengan setia ku hidup baginya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersukacitalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku. Ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, ya benteng kukuku, yang memelihara menguatkanku. Dunia menolakku, akangku digoda. Ku bersandar Yesus yang teguhkanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau adalah pengasih kami yang terindah. Di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan suka duka ini, Engkau selalu bersama kami. Dalam firman-Mu Engkau mengatakan bahwa gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Ada firman-Mu Tuhan yang bersama kami. Ada Roh Kudus yang tidak pernah akan meninggalkan kami. Yang akan beserta kami sampai kami bertemu dengan Engkau di sorga nanti. Sehingga Tuhan, apapun masalah, tantangan yang kami hadapi saat ini juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon sukacita Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, dan firman-Mu selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami melayani Engkau lewat persembahan yang sebenarnya berasal dari Engkau. Tetapi kami kembalikan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu, sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Baik, biarlah Engkau sendiri yang akan menerimanya. Engkau berkenan menerimanya. Engkau memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita tetap berdoa untuk orang-orang yang menjadi pasien COVID ya. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan, dan kita tahu kondisi Indonesia dalam beberapa hari ini jumlah yang terkena COVID
bertambah dengan jumlah yang besar. Ya. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan. Dan kita juga menolong agar mereka yang menjadi pasien COVID, baik yang di karantina, di tempat karantina, ataupun karantina mandiri, mereka boleh mengalami ada Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengawasi, yang melihat semua ini terjadi, dan juga adalah Tuhan penyembuh. Biarlah setiap penderita COVID boleh bersandar berharap kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh disembuhkan dan kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang mengasihi kami, kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu untuk setiap pasien virus COVID-19 ini. Kami manusia yang sungguh sangat rapuh. Kami tidak mampu melawan virus yang tidak bisa kelihatan oleh mata kami. Kami mohon Tuhan untuk setiap pasien COVID ini, kami mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Engkau juga menolong di tengah-tengah mereka beristirahat. Mereka boleh kembali disadarkan siapa Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Mereka boleh datang kepadamu, mereka boleh bersandar berharap kepadamu saja. Dan Tuhan, jikalau ada anak-anak-Mu yang terkena virus COVID ini, di dalam masa istirahat mereka kami juga memohon Tuhan, biarlah mereka boleh diingatkan kembali akan kasih setia Tuhan, anugerah, belas kasihan Tuhan yang telah mereka terima sepanjang hidup mereka ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut mereka bukan sungut-sungut, tetapi ucapan syukur kepadamu saja. Kami mohon Tuhan agar mereka boleh disembuhkan dengan segera, sehingga mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga mereka, boleh beraktivitas. Yang bekerja boleh kembali untuk bekerja, yang studi boleh kembali untuk studi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan, puji, hormat dan syukur kepada Allah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kuasa keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh memampukan engkau untuk boleh menjadi pelaku firman kebenaran Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, selamat menjadi pelaku firman Tuhan.